Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Terima kasih Mbak Heni sudah datang ke sini. Baik, apa kabar Mbak Heni? Baik Ibu, cuman agak flu sedikit ya, gitu. Baik, kalau keluarga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua Bu. Alhamdulillah. Mbak Heni, sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya, hari ini kita mau live coaching sekitar 15 menit. Betul, sudah setuju Mbak Heni? Setuju Ibu. Saya sebagai coach dan Mbak Heni sebagai coaching ya. Baik. Dan apa yang akan kita bicarakan ini hanya akan menjadi rahasia kita berdua. Dan ini merupakan coaching kita pertama ya Mbak Heni. Baik. Baik, Mbak Heni, apa yang ingin dibicarakan dalam pertemuan ini? Baik Bu, terima kasih Bu Dewi. Jadi ini kan tahun yang baru ya, maksudnya baru triwulan pertama gitu di 2024. Sebenarnya kalau hal-hal yang terkait pekerjaan mungkin nggak begitu jauh berbeda ya, maksudnya saya merasa ya puas-puas aja gitu. Tapi terkait dengan mungkin pengembangan kompetensi diri saya sih sebenarnya Bu. Jadi kan kalau di kita itu di awal tahun itu kan biasanya kita diminta untuk mengisi pelatihan-pelatihan apa yang diinginkan gitu kan. Tapi dari ketika udah jalan triwulan ternyata saya gitu ya belum mendapatkan pengembangan kompetensi. Nah ini tuh sebenarnya yang agak menjadi dilema saya gitu loh, ketika waktu itu sih sebenarnya saya dan teman saya ketika rapat RW kita sudah sampaikan ya pada pimpinan gitu, bahwa ketika dimintain pendapat gitu kami menyampaikan bahwa WI ini sangat kurang pengembangan kompetensi gitu Bu. Baik, nggak cuman yang muda-muda nih, termasuk yang madya, yang utama mungkin kami merasanya agak kurang dari segi pengembangan kompetensi gitu kan. Nah kita berharapnya kita punya kita bisa dikembangkan gitu, karena kalau saya pribadi ya kita ngajar nih, tapi sedangkan kita aja belum pernah dikembangkan nih kompetensinya di situ gitu. Kemudian sejak saya masuk 2018 itu kayak tes box talenta itu sekali aja, habis itu dapat hasilnya, habis itu udah nggak lagi. Padahal kan ini udah berapa tahun, berarti 6 tahun kan gitu. Harusnya kan tetap dipetakan, kemudian nanti pengembangan kompetensinya apa gitu. Nah, yang saya galau ini sebenarnya di 2024 ini saya tuh bingung gitu ya. Pengen ikut beberapa pengembangan kompetensi, tapi kalau kita ikut yang di luar secara mandiri, kadang-kadang kan harus meninggalkan pekerjaan yang di kantor misalnya ya, meskipun itu via Zoom misalnya dari jam 8 sampai jam 10 itu kan istilahnya meninggalkan tugas kantor gitu ya. Atau dari segi biaya mungkin ya Bu ya, kita kadang-kadang kan ada yang berbayar gitu. Kalau misalnya hanya berbayarnya 100.000 sih kita oke ya Bu, tapi kalau berbayarnya hingga 500, 1 juta itu kan buat kami agak sedikit membebani. Jadi selama dari 2018 sampai saya sekarang nih 2024 itu ngerasanya ketika pengen mengembangkan kompetensi itu kita selalu nyari sendiri gitu loh Bu. Kadang-kadang kan saya pengen nih, aduh ikut pelatihan yang ada di TSK gitu ya, tapi ternyata nggak di ACC gitu. Udah terlalu banyak pelatihan yang diikutin Heni udah pernah kesini, tapi kan itu saya nyari sendiri Bu gitu loh. Saya nyari sendiri, yang itu memang saya laporkan gitu kan, karena sudah ikut pengembangan kompetensi. Tapi kan saya pengennya juga justru kenapa yang di rumah sendiri kita nggak diikutin gitu loh. Padahal kan kalau misalnya contohnya manajemen talenta, sit in terus kita tahu, tapi kalau nggak memposisikan dari peserta kan kita nggak akan sulit kan Bu. Maksud saya jatuhnya kita semuanya tuh, bukan kita semuanya, mungkin saya gitu ya Bu ya, merasa tuh saya kurang dikembangkan kompetensinya. Makanya saya nyari-nyari sendiri, sering keluar sendiri gitu ya, sering ngobrol sama teman-teman yang memang memiliki visi dan misi yang sama terkait pengembangan kompetensi gitu. Kita pergi bersama, kita cari sendiri. Cuman ya itu kadang-kadang kan
kok ini nggak ada nih di kantor. Padahal kan memang kita mau mengembangkan kompetensi, tapi memang di luar gitu loh, bukan yang ada di sini. Dan terlebih kita sedang tidak ada pekerjaan di situ. Itu sih kadang-kadang yang membuat kita galau gitu loh, mau ngelakuin pengembangan kompetensi, mau nyari sendiri, tapi terbentur di kantornya nanti gimana gitu ya. Atau kita menunggu nih dari institusi gitu, tapi kitanya nggak, susah akan berkembang gitu. Gitu sih Bu. Ada lagi? Mungkin itu aja sih. Baik. Terima kasih Mbak Eni. Kalau nggak salah dengar tadi Mbak Eni menceritakan bahwa terkait pengembangan kompetensi sudah sampai akhir triwulan ini di 2024 belum dikembangkan kompetensinya. Padahal selaku Widya Iswara, Mbak Eni ingin dikembangkan dulu sehingga dapat menjalankan tugas dengan lebih baik. Terkait juga manajemen talenta, Mbak Eni berpikir kenapa sih kok baru sekali dipetakan talentanya, habis itu juga sudah tidak ditindaklanjuti. Sampai tadi juga Mbak Eni mencari pengembangan kompetensi dengan teman yang sepandangan, kemudian sampai rela bayar di luar, tapi di sisi lain yang menjadi tantangan di kantornya dikira nggak ada, dicari, padahal kalau minta ikut saja yang diselenggarakan di TSK itu pun katanya sudah pernah ikut, tidak diberi kesempatan. Mbak Eni juga sudah mengambil kesempatan sit in, tapi ya Mbak Eni merasa kalau hanya sit in saja tidak dijadikan peserta akan berbeda untuk tingkat pengembangan kompetensinya. Betul demikian Mbak Eni? Betul Bu Dewi, betul. Baik, sebenarnya apa yang Mbak Eni harapkan? Sebenarnya kalau apa yang saya harapkan secara ideal ya Bu ya, saya kan sudah 6 tahun gitu ya, dan assessment itu kan baru sekali, sedangkan kan dalam kurun waktu setelah assessment sampai sekarang kan kita pasti kinerjanya juga mungkin berubah, pengembangan kompetensi yang diperoleh juga mungkin bisa bertambah gitu kan. Menurut saya kenapa enggak dipetakan lagi nih gitu, karena menurut saya selama 6 tahun baru sekali dipetakan itu menurut saya kurang gitu, karena kan dalam kurun waktu dulu tuh 2019 sampai 2018 gitu, dalam kurun 4 tahun nggak dilihat lagi kan, jatuhnya di pikiran kita, aku grade ini, apa aku sudah berubah apa belum gitu loh. Jadi kita ketika kita mau melakukan pengembangan kompetensi, kadang mungkin yang kita mau, tapi bukan yang kita butuhkan gitu loh Bu. Kadang-kadang kan kalau assessment itu kan secara psikologis ya, kita melihatnya secara psikologis, butuhnya tuh dia di seperti apakan gitu. Sedangkan kalau kita yang ditanyain, kamu pengen apa, kan kebutuhan kita secara psikologis dengan kita pengen apa itu kan agak beda gitu ya. Kalau ini pengen apa nih pengembangan kompetensi, pengen banyak gitu, tapi apakah sekian banyak itu emang benar-benar untuk menggali potensi saya, kan kita juga nggak tahu kalau kita nggak di-assess ya Bu gitu. Itu yang harapan yang pertama. Harapan yang kedua ya mungkin memang kadang-kadang saya dan beberapa teman itu bingung, kok Heni lagi, kok Heni lagi, kok teman saya lagi gitu kan. Tapi kan ya gimana ya Bu, kita secara naluriah kita pengen berkembang gitu ya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman yang lain itu nggak minta, atau misalnya teman-teman lain itu nggak mendaftar gitu ya di salah satu pengembangan kompetensi, kan itu urusan masing-masing ya Bu, urusan individu. Kalau kita misalnya kami inisiatif untuk daftar, terus kami lolos, tapi nanti kok kamu lagi sih gitu ya, dikembangkan, kamu udah banyak nih pengembangan kompetensinya gitu kan, yang lain aja. Itu kan kadang-kadang kita juga, loh kok terbatas, kita kan niatnya mau bilang itu mohon izin, kalau kita nggak ada tuh berarti kita lagi di situ gitu. Cuman kalau di TSK sendiri sebenarnya sudah sedikit, pimpinan kita sudah sedikit berubah mindsetnya gitu Bu. Jadi kayak boleh ikut aja, tetapi di sisi lain unit yang emang ngurusin terkait dengan pengembangan kompetensi itu kadang-kadang, kompetensi SDM-nya itu kadang-kadang yang ini udah kok, dia udah ikut gitu. Di tahun ini udah lebih nih dari 20 JP gitu. Itu yang sebenarnya
agak kayak kok nyari sendiri ya sebenarnya nggak apa-apa sih Bu nyari sendiri gitu. Jadi harapannya ya itu pengennya ya dari institusi kita sendiri juga melakukan pengembangan kompetensi, kita difasilitasi untuk dikembangkan nih, kan kita pengen berkembang. Kalau pegawai lain tidak ingin berkembang ya kalau menurut saya itu urusan individu masing-masing ya, kita pengen berkembang kok jadi terbatas itu sih. Ada lagi? Mungkin itu sama mungkin kalau pelatihan yang berbayar mungkin bisa dibayarin gitu Bu sama institusi gitu, karena kan kadang ada tuh Bu pelatihan yang kayak coaching mentoring dari lembaga yang lain gitu ya, itu jutaan gitu ya, sedangkan kalau kita lu sayang banget kalau jutaan gitu, sedangkan kalau pengen ikut pelatihan yang di TSK nggak ditugasin nih gitu untuk ikut pelatihannya gitu sih Bu. Ada lagi? Udah sih. Baik, terima kasih Mbak Heni. Tadi kalau nggak salah dengar ada 3 harapan Mbak Heni. Yang pertama terkait asesmen untuk manajemen talenta. Sudah 6 tahun ini Mbok di asesmen lagi, sehingga pada saat mau mengikuti pengembangan kompetensi bukan karena yang dimau tapi benar yang dibutuhkan. Benar demikian? Betul Bu. Baik, yang kedua tadi Mbak Heni juga menyebutkan terkait pengembangan kompetensi. Ada rasa kurang nyaman di Mbak Heni karena kok banyak teman-teman mengatakan Heni lagi. Padahal istilahnya kemauan mendaftar atau kemauan mencari pengembangan kompetensi itu kan atas dirinya. Betul demikian Mbak Heni? Baik, dan yang ketiga tadi kalau misalkan ini ingin ikut pengembangan kompetensi berbayar, Mbok ya instansi yang memberikan pembayarannya itu, apalagi kalau sampai berjuta-juta gitu kan ya, rasanya sayang gitu ya. Ya maunya dibayarin, dan soalnya kalau ikut TSK wong nggak ditugaskan. Benar demikian? Betul. Baik Mbak Heni, dari 3 tadi mana yang akan difokuskan untuk pembicaraan kita pada sesi ini? Mungkin harapan yang biar dibayarin aja sih Bu. Kalau kita ikut pengembangan kompetensi yang di luar gitu, kayaknya mau mencoba untuk mencapai harapan itu dulu deh kalau sekarang sih. Itu dulu, karena kalau asesmen kan nggak bisa saya di assess sendiri gitu kan, gitu harus mengumpulkan sekian banyak orang gitu ya untuk di assessment. Sedangkan kalau misalnya kebetulan saya ada nih pengen ikut pelatihan ya adalah gitu ya Bu ya, pelatihan yang pengen saya ikutin dan itu berbayar. Nah kayaknya saya mau ngomong nih bahwa itu berbayar gitu, mau mencoba biar dibayarin gitu gitu. Ada lagi? Enggak sih, itu aja Bu. Baik, terima kasih Mbak Heni. Jadi fokusnya kita akan membicarakan terkait harapan Mbak Heni kalau pengembangan kompetensi yang berbayar dibayarin oleh kantor ya, karena kalau asesmen itu kan membutuhkan bantuan orang lain dan sebagainya. Betul demikian Mbak Heni? Betul, Bu. Baik, apa saja yang sudah dilakukan Mbak Heni untuk mencapai harapan itu? Sebenarnya kalau yang sudah dilakukan itu baru ngobrol-ngobrol doang sih sama teman, karena kami punya teman di SDM kan ya Bu ya, baru ngobrol-ngobrol dan ya mereka pun juga ya udah ngomong aja gitu. Cuman belum sih, maksudnya saya masih nanya-nanya beberapa orang yang kemarin ikut pengembangan kompetensi di luar gitu tuh bayar sendiri apa enggak. Ada beberapa teman kan yang sudah ikut, tapi saya belum nanya, nanti mungkin saya akan nanya itu. Tapi kemarin baru ngobrol-ngobrol sama teman-teman SDM sih, kira-kira bisa dibayarin nggak ya gitu. Baru itu, sama cerita dengan beberapa WI muda gitu, ayo kita kompak yuk ikut semuanya gitu ya, biar terus kita ajuinnya bareng-bareng biar kita bisa dibayarinnya bareng gitu sih. Baru itu doang sih Bu kayaknya. Ada lagi? Udah sih, itu aja sih yang baru dilakukan Bu. Baik, terima kasih Mbak Heni. Tadi kalau tidak salah dengar, Mbak Heni untuk mencapai harapan kalau pengembangan kompetensi berbayar dibayarin oleh kantor, Mbak Heni sudah berusaha untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman SDM. Kemudian juga Mbak Heni sudah
berupaya untuk mengajak teman-teman yang sesama WI muda nih, yuk kompakan agar nanti disetujui oleh SDM kalau kita pengembangan kompetensi berbayar dibayari oleh kantor. Benar demikian? Betul, Bu. Baik, Mbak Heni, kalau misalkan 1 itu upaya terendah, 10 itu upaya yang menghasilkan pencapaian harapan tadi tertinggi, Mbak Heni ini sudah di level berapa? Kalau saya mungkin masih panjang ya Bu, itu mungkin baru langkah ya 2 lah Bu, skala 2, karena memang baru sharing aja dengan beberapa teman-teman, tapi kan ketika kita sharing sama teman-teman kan masih sangat panjang ya untuk mencapai apa yang tadi saya harapkan gitu sih Bu. Ada lagi? Enggak, itu aja. Baik, terima kasih Mbak Heni. Tadi kalau tidak salah dengar, Mbak Heni mengatakan ini masih capaiannya masih panjang, jadi baru 2. Karena juga harus menghubungi teman-teman, mengajak biar kompak. Benar demikian? Betul. Baik, untuk mencapai jenjang tingkat yang lebih tinggi lagi, apa rencananya Mbak Heni? Paling rencananya sih Bu, ini benar-benar merealisasikan apa yang kita obrolin. Maksudnya kadang-kadang kan teman-teman ini nggak konsisten ya, kadang nggak jadi ikut, nggak jadi ikut gitu. Jadi saya pengennya mereka fix dulu gitu ya, benar-benar pengen ikut. Nanti berapapun orangnya, mau 2 mau 3, nanti paling ke Bu Isti dulu untuk konsultasi, kira-kira gimana ya Bu, kalau misalnya kami ikut pengembangan kompetensi ini dan berbayar tuh apakah boleh. Maksudnya boleh itu dalam artian mungkin kalau dari TSK sendiri sih pasti, ya saya yakin sih pasti boleh ya, tetapi nanti kan urusannya nggak cuma ke TSK ya, tapi kan ke unit kerja lain yang emang membidangi pengembangan kompetensi SDM. Paling itu dulu Bu, 2 langkah itu yang akan saya lakukan sih. Ada lagi? Enggak, itu aja. Baik, terima kasih Mbak Heni. Tadi rencananya yang pertama akan memfikirkan dulu teman-teman biar nggak berubah, karena kadangkala tadinya mau, setelah itu nggak jadi ikut gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi Mbak Heni juga akan menghadap Bu Isti untuk memperoleh izin beliau, karena tidak hanya sekedar nanti sudah dapat izin selesai, karena juga banyak yang harus dihubungi kembali. Benar demikian ya? Betul. Baik, siapa saja yang diharapkan dapat membantu Mbak Heni? Mungkin yang bisa diharapkan membantu itu teman-teman sih Bu. Teman-teman ini gimana caranya, ayolah kita kompak bersama-sama gitu, maju-maju bareng gitu. Itu mereka yang bisa bantu sih. Kemudian ya memang kepala pusat nanti mungkin yang sounding ke unit yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi gitu. Saya yakin sih pimpinan kami di unit kerja sih pasti akan membantu itu sih Bu. Paling 2 itu sih sementara untuk mencapai yang 2 yang tadi ya. 2 langkah yang akan saya lakukan gitu. Ada lagi? Paling mungkin ya sharing-sharing dengan senior sih gitu. Mungkin saya perlu ngobrol sama senior-senior di luar Pusbangkon TSK gitu ya, siapa yang pernah ikut pelatihan dan dibayarin nih gitu, caranya gimana biar bisa dibayarin. Mungkin itu sih Bu. Ada lagi? Udah itu aja. Baik, terima kasih Mbak Heni. Jadi tadi untuk mencapai biar kawan-kawan benar-benar fit, Mbak Heni akan mengajak, meyakinkan kawan-kawan lagi. Kemudian terkait dengan menghadap Bu Isti, ya Mbak Heni akan menempuh cara biar Bu Isti dapat mensonding ke instansi yang dapat memberikan bantuan membayarin untuk pengembangan kompetensi. Dan juga Mbak Heni tadi akan konsultasi ya, atau minta sharing-sharing dari para senior. Bagaimana senior dulu memperoleh bantuan untuk pengembangan kompetensi. Betul demikian? Betul Bu. Baik. Kapan akan dilakukan Mbak Heni? Habis ini kan saya cuti nih Bu, agak lama. Mungkin baru bisa nanti ketika selesai cuti sih, mungkin akhir April sih. Akhir April. Mungkin tanggal berapa, 28 April baru saya ngobrol-ngobrol. Nggak sih, 25 deh bisa Bu, 25 saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman lagi, mau fixkan. Nanti mungkin 2-3 hari baru nanti janjian sama kepala pusat gitu. Mungkin itu sih Bu. Ada lagi?
Tapi kayaknya sebelum ketemu kepala pusat mungkin saya harus ngobrol dulu nih sama senior-senior gitu, biar nanti ketika ngobrol sama kepala pusat kita ada apa ya namanya, kemarin menurut Bu ini loh, menurut Pak ini loh Bu bisa gitu, lebih ada bisa ngejar biar bisa gitu sih. Mungkin itu sih Bu, akhir April lah, 25 sampai 28. Ada lagi? Udah sih Bu kayaknya. Baik, terima kasih Mbak Heni. Tadi kalau tidak salah dengar, tanggal 25 April ini Mbak Heni akan melakukan aksi yang pertama, yaitu meyakinkan, menfikkan lagi kawan-kawan. Kemudian 2 hari berikutnya akan menghadap Bu Isti. Namun sebelumnya Mbak Heni akan bicara dulu dengan para senior, sehingga pada saat menghadap itu sudah bisa menyampaikan menurut senior seperti ini bla bla bla. Benar demikian? Betul Bu. Baik, terima kasih Mbak Heni. Kira-kira menurut Mbak Heni apakah kita masih perlu bertemu kembali untuk melakukan sesi seperti ini lagi? Perlu sih Bu, tapi mungkin setelah saya ketemu dengan kepala pusat ya, karena kan kalau dari skala mungkin itu nanti naiknya baru ke 4 atau 5. Jadi kayaknya untuk mencapai yang lebih tinggi lagi, kayaknya saya butuh Bu Dewi lagi gitu untuk ada sesi coaching. Itu sih Bu, tapi mungkin Mei ya, sekitar awal Mei lah gitu. Nanti saya hubungi Bu Dewi. Baik, terima kasih Mbak Heni. Kalau tidak salah tadi Mbak Heni masih ingin bertemu kembali karena setelah nanti menghadap Bu Isti kemungkinan baru sampai 4 atau 5, dan Mbak Heni masih perlu lagi untuk mencapai tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi, jenjang yang lebih tinggi untuk dapat harapan bahwa kalau pengembangan kompetensi dibayarin kantor. Dan Mbak Heni ingin kita ketemu di awal Mei ya Mbak Heni, Iya, betul awal demikian Mei. ya. Betul, Bu. Baik, terima kasih Mbak Heni. Nanti mohon diinformasikan di awal Mei kita janjian lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Dewi. Sukses selalu. Terima kasih.